Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman masih belum jelas juga. Sri Kandi membawa masuk gadis-gadis penghibur ke dalam markas ini. Mungkin dipakai sendiri atau berbagi dengan yang lain. Bukan begitu kejadian sebenarnya, Paman. Saka, kamu mau tahu yang sebenarnya? Pamanmu Kebo Beok yang melakukan ini semua. Pamanmu telah menyuap kepala perbekalan dengan membayar upeti dan membawa gadis-gadis ke penghibur. Dan Sri Kandi mengatur hal itu. Lalu kamu membayar orang untuk mengguna-gunai aku dan Sri Kandi. Aku tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan itu ya? Saya mengatakan yang sebenarnya, Paman. Paman boleh membuktikan bahwa saya tidak melakukan fitnah. Kamu memang memfitnah, Bramati. Aku lihat sendiri Sri Kandi membawa keluar gadis-gadis itu. Kalau tidak, mana mungkin Sri Kandi lari waktu melihatku. Dan aku juga dengar sendiri. Mereka mengatakan Sri Kandi yang membawa mereka masuk. Cukup, Saka. Aku sudah tahu. Di mana gadis penghibur itu? Saya masukkan ke dalam sel, Paman. Ampun, Senopati Agung. Hamba mengaku bersalah. Sedikit saja kau berbohong. Putus kepalamu di ruangan ini. Benar. Kalian tadi bersama gadis penghibur. Benar, Senopati Agung. Hamba mohon ampun. Siapa yang mengantar mereka masuk kemari? Juragan Kebo Beok. Ada prajurit yang bernama Sri Kandi membawa masuk gadis-gadis itu. Bukankah begitu? Bukan, Senopati. Justru Juragan Kebo Beok yang membawa kemari. Kalian berani menipu Senopati Agung? Hamba bicara benar, Senopati. Sri Kandi justru datang mengobrak-abrik kami dengan membawa pedang. Paman, demi keadilan, Juragan Kebo Beok harus dihadapkan di sini dan diberi hukuman gantung.
Bram, gimana keputusannya? Hah? Senopati Agung tidak percaya pada siapapun. Dia lebih percaya pada kenyataan. Tapi yang benar itu pasti menang. Dan sebentar lagi, Saka pasti dapat celaka. Hah? Berarti kita menang ya, Bram? Menang. Kita menang. Hebat kamu, Bram. Temanku ini memang aneh. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Nggak tua, nggak muda. Kalau udah lebih suka ya begini. Sama. Kalian mau? Mau. Ya. Mau. Ya tinggi mau. Mau. Aduh. Dan Sri, aku ingin memeluk. Kuntilanku mana ya? Perasaan aku taruh. Setan! Kamu yang setan. Dasar tukang santet. Biar mampus kamu. Aduh. Hai, Nun. Jadi. Sampai itu. Aduh, ampun. Biar. Gantian. Aduh. Putus telingamu, ha? Aduh. Dut, bawa keluar. Ayo ikut aku. Kamu terima imbalan apa dari Senopati Saka? Hah? Ayo bilang. Atau kamu lebih suka aku penggal lehermu pakai pedangmu sendiri? Aduh, jangan, aku takut darah, aduh. Ayo katakan. Aku Ada dendam apa, Wah, kamu sama aku? Sampai kamu tega mau nyelakain aku? tidak, tapi majikanku ya, Kalau bukan Saka Wijaya, siapa lagi majikanmu? Dewa Langit. Ngomong yang benar. Katakan yang betul. Ayo. Aduh. Dewa Langit. Sri, sebelum kamu lahir, aku sudah berbuat dosa di Kayangan. Lalu Dewa Langit menghukumku untuk datang ke bumi ini untuk menggagalkan rencana kamu. Kamu jangan ngigo. Atau kamu mau aku iris-iris kupingmu ini, ha? Jangan. Aduh. Aku benar. Aku ini bukan manusia, aku dewa. Dewa mana yang gila begini? Benar. Aku dewa. Dewa apa? Ayo. Dewa gila. Betari memberiku tubuh manusia ini untuk membantu kamu menghalangi niat Dewa Langit. Tapi Dewa Langit tahu dan dia marah. Pokoknya asalkan kamu gagal menjadi prajurit, aku bisa kembali ke Kayangan dan dosaku diampuni. Aku bisa menjadi kepala istana di sana. Kalian percaya? Tidak. Bohong itu. Aduh, kalian boleh tidak percaya, tapi aku ini benar-benar dewa. Kalian boleh memenggal kepalaku dan kalian pasti kecewa karena secepat itu pula kepalaku akan kembali dan aku kembali menjadi manusia normal lagi. Gandhi, ayo kita pergi. Dia sudah gila. Ya udah, kalian berdua aja sana pergi dulu. Aku mau lihat seberapa hebat sih dewa kita ini. Oh, beraninya keroyokan. Udah. Sini mereka udah pedangku. pergi. Ya, sini pedangku. Mau main sulap apa lagi sih kamu? Nih, dengan pedang ini 10 orang seperti kamu pasti bisa jatuh. Coba dulu. Gandhi, buat apa kamu memasak untuk orang yang mencelakakan kamu? Dia nggak bisa buat teman. Ya King ya? Iya. Justru itu, aku nggak mau kalau dia tersesat terus. Namanya dunia itu bisa berubah, bisa berganti, ya kan? Iya. Tapi manusia, nggak bakalan. Yang namanya licik, sampai kapanpun tetap licik. Kalau sudah hidupnya licik, mati pun tetap licik. Kayak cabai ini, sekali pedes tetap pedes.
Iya Jadi- bener. Iya. Coba. Iya, kayak mulutmu itu kadang-kadang pedes. Aduh. Aduh, Naga, jangan ngamuk dong. Aduh, susah nih kalau melihara naga di perut. Aduh. Mau makan banyak tapi keluarnya aduh. Ikan maaf ya, mudah-mudahan gak keracunan. Aduh. Aduh. Wah, ikan-ikan pada mati ya. Aduh. Aduh, keluar juga. Siapa kamu? Jin apa setan? Hei, aku ini Dewi Air, penguasa sungai ini. Kamu siapa? Bawa-bawa senjata dari kayangan. Mau Dewi Air, mau Dewi apa terserah. Pinggir sana, aduh, pinggir lu ini lagi kebelet nih. Gak tau lagi hancur ya perutnya, lagi tanggung juga diganggu aja. Sana. Diracunin nih airnya nih. Ayo cepetan, sana. Ayo pergi ya kalau mati. Aku jadi merepotkan kalian. Siapa yang susah? Aku nggak repot, aku nggak susah. Susah itu tak ada gunanya, ya kan? Nembang. Memang kolokan. Lagi nggak? Udah, nih pegang Mas. Nah, ini ramuan jamu. Bagus buat obat. Minum ya, biar cepat sembuh. Kok pahit sih? Kayak kencing kuda. Memang itu kan air kencing kuda. Biar tahu rasa. Ada apa ini, Kakang? Ada apa datang marah-marah? Saya dengar ada prajurit mencari Kebo Beok. Katanya dia mau ditangkap. Dan Saka sendiri yang memimpin. Ada apa sebenarnya? Apa Saka tidak menjelaskannya padamu? Sudah. Tapi mana mungkin adikku berbuat sekotor itu. Lagi pula dia adik Kakang juga kan? Dia bukan sekali ini berbuat serendah itu. Membuat aku dan Saka malu. Kali ini aku tidak bisa memberinya ampun lagi. Dia akan masuk penjara. Aduh jangan. Kakang tahu dia itu sering sakit-sakitan. Dia sudah keterlaluan. Mau sakit atau pura-pura sakit. Dia harus dikenakan hukuman. Keadilan harus ditegakkan. Dia itu saudagar. Harus menjaga nama baiknya. Lagi pula dia itu kan saudara kita. Kalau sampai dia di penjara, nama Kakang juga kan yang akan tersangkut. Saya mohon Kakang. Mungkin saya yang tidak benar mendidik dia. Kalau sampai dia di penjara, martabat keluarga kita akan habis. Habis semuanya. Sudah, jangan menangis. Dia tidak akan ditahan. Tapi aku akan bikin dia buat jerak. Terima kasih Kakang. Terima kasih atas pengertian Kakang. Kakang Saka, silahkan dimakan. Terima kasih. Kakang Saka, saya betul-betul tidak tahu Romo pergi kemana. Jadi sepertinya Kakang Saka sia-sia kalau menunggu di sini. Tidak apa-apa, saya sudah minta cuti. Paman Wiranata menyuruhku untuk menenangkan diri. Ya, di sini kelihatannya cocok untuk itu. Atau kamu sendiri yang keberatan? Oh, bukan begitu. Kalau Kakang menemukan Romo, mau diapakan? Mau dibunuh ya? Siapa yang bilang akan membunuhnya? Kesalahannya cuma melanggar aturan. Tidak berat. Tapi kalau Kakang menemukan Romo terus Romo dimasukkan ke dalam penjara, itu kan sama saja dengan membunuh Romo. Karena Romo bilang harga diri itu lebih penting daripada nyawa sendiri. Jangan didengar omongannya. Kalau memang dia lebih memilih nama baik,
dia tidak akan mencatut namaku dan Paman Wiranata dan membawa perbekalan yang palsu dan bekas. Rupanya Paman masih mau kabur juga ya? Oh, Atit ya Paman, Atit ya Paman. Atit! Ponakan jahanam! Jelek-jelek aku ini pamanmu, tahu? Hah? Kalau memang berani, bunuh! Paman! Romo, Kakak, udah jangan ribut dong, aduh. Andri, masuk sana. Ini urusan laki-laki. Anak jahanam. Aku tahu. Hah? Kamu tidak pernah menganggap aku sebagai pamanmu. Sejak kecil kamu tidak pernah menganggap aku sebagai pamanmu, tahu? Di matamu aku tidak lebih daripada seorang bajingan. Jahanam! Sekarang bunuh aku, buat apa? Bibi Pandan! Bibi! Bibi Pandan! Bi, tolong Bi. Romo, Bi. Tolongin Romo. Iya. Saka, kendalikan dirimu. Ayo, lagi. Hah? Kak! Kak, nggak mau si Saka mau membunuh saya. Saka? Jangan dengarkan Paman, Kanjeng Ibu. Saya hanya mau membawa Paman untuk diadili. Tidak perlu. Ibu sudah menghadap Kakang Wiranata dan dia sudah diampuni. Kakak, terima kasih Kak. Kakak memang jenius. Kakak orang baik. Kebo Beok. Ada sanksinya. Semua perbekalan di gudangmu dikeluarkan dan dibagikan kepada orang miskin. Hah? Bunuh saja saya, Kak. Bunuh saja saya, Kak. Kakak, saya kan pedagang kecil, Kak. Kalau barang-barang itu dibagikan, saya bangkrut, Kak. Begini saja, Kak. Biar Kakak yang bicara sama Kakak Wiranata. Ya, Kak. Kalau Ibu lakukan itu lagi, saya sendiri yang akan bertindak, Bu. Saka. Jangan didengarin. Sudahlah. Dewa. Habis dapat lotre ya? Aku bukan saja dapat lotre, tapi aku dapat bulan. Bulan gundulmu itu. Kalian tidak boleh sirik. Aku ini dapat latihan tambahan sama Sri Kandi. Bisa berduaan. Apa nggak heboh? Heboh. Kayak tontonan apa heboh. Kita latihan sekarang ya? Iya, yuk. Nut, aku pinjam dia sebentar ya. Mau latihan tambahan sebentar aja ya. Atur saja. Iya, Yuk. Mau kemana? Hah? Latihannya kan di lapangan. Enggak, di sini aja. Ayo cepetan. Jangan di sini. Malu sama gendut ceking. Berisik pakai malu-malu. Nih. Keberanianku aku pinjemin ke kamu. Golok ini. Wah. Sembrono. Pakai, cocok buat kamu. Pelan-pelan. Pegangnya pelan-pelan. Waduh, besar sekali. Iya kan? Gak ada yang lebih besar lagi, berat. Aduh. Udah diam. King, ayo cepat. Tunjukkan jurus yang sering aku ajarkan kamu, biar dia tiru nanti. Ayo cepat. Aku nggak punya pedang. King, pakai ini, King. Pakai ini, King. Kasih tahu jurus yang lain, King. Ayo, King. Pakai ini? Iya, ayo. Masa pedang kayak begini? Ayo, King. Nggak apa-apa latihan. Oh, iya. Awas, King. Awas, King. Biadab. 16 desa mereka hancurkan.
menjarah, memperkosa. Mereka melakukan perbuatan yang kejam. Kita harus membalasnya, Paman. Mereka sengaja memancing kita untuk maju. Kita harus hati-hati itu. Jangan sampai terpancing dengan siasat licik mereka. Tidak. Kita harus membalasnya. Saya kira kita harus menambah pasukan di perbatasan. Dan kita harus mengirim Telik Sandi untuk menyelidikinya. Untuk apa lagi diselidiki? Maksud mereka sudah jelas. Mereka menginginkan rakyat kita mati kelaparan. Paman. Bramanti benar. Kalau dibiarkan, mereka akan semakin menghancurkan semangat kita. Bramanti, teruskan. Untuk sekarang, kita harus menenangkan rakyat kita. Dan kita harus melakukan perbuatan yang sama. Aku tidak setuju. Kalau kita mengutuk perbuatan mereka, kenapa kita harus meniru perbuatannya? Dan seperti rakyat yang tidak berdosa. Jangan sampai mereka itu menanggungnya. Kepada bajingan kita perlakukan harus dengan kejam. Apa Senopati tidak marah? Rakyat kita dibunuh, wanitanya diperkosa. Bukan hanya marah, tapi juga sakit hati. Maka dari itu kita harus melakukannya dengan cepat. Apa kamu bisa jamin kalau mereka tidak akan mengulanginya dan tidak akan lebih brutal lagi? Mereka bisa melakukannya. Maka kita juga bisa melakukannya. Setuju, Para Manggala? Saya setuju dengan pendapat Senopati Bramanti. Ya, betul. Ya, betul. Keputusan ada di Senopati Agung. Kalian dipilih untuk menjalani latihan khusus. Agar kalian menjadi prajurit yang tangguh dan berani. Tapi berani saja itu belum cukup. Kalian harus kejam. Mulai hari ini, kalian akan dilatih dengan keras. Siapa yang melanggar, akan dihukum dengan keras juga. Jelas semuanya? Siap, jelas. Bagus. Sekarang ambil ayam itu dan gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kerjakan! Ini perintah! Kerjakan! Kalian tahu, yang kalian gigit itu cuma binatang. Membunuh binatang saja kalian pengecut. Tidak punya nyali. Apalagi membunuh musuh di medan perang. Prajurit Tegal Arum sudah menganggap kita ini seperti binatang. Jadi kita juga harus menganggap dia juga seperti binatang. Senopati, kita ini dendam dengan musuh, bukan dengan ayam. Ki Lurah, siap. Bawa orang ini dan hukum cambuk 100 kali. Siap. Kerjakan! Kerjakan! Senopati, ada anak dalam keadaan bahaya. Siapa yang nyuruh kalian berhenti? Ini perintah. Siapa yang melanggar akan dihukum dengan berat. Teruskan. Hei, ayo. Kamu berani sekali melawan perintah. Anak kecil itu bisa mati kalau tidak segera ditolong. Perjalanan perang itu sangat berbahaya. Kemungkinan anak kecil itu adalah siasat dari musuh. Kalau kita turun ke bawah, berarti kita sudah masuk ke siasat musuh. Dan kita sudah habis oleh dia. Anak kecil itu sengaja ditaruh oleh Senopati untuk menguji kalian. Ngerti? Lurah, siap. Seret dia, siap. Paman, seorang prajurit melanggar perintah.
Dan Bramanti langsung saja mau menghukum gantung. Paman harus segera mencegahnya. Saya sudah bicarakan dengan Bramanti. Tapi keputusannya tidak bisa ditarik kembali, Paman. Lalu kau ingin aku melepaskan prajurit itu? Tentu saja. Keputusan sudah dijatuhkan. Maka kalau aku membatalkannya, maka Bramanti akan kehilangan kepercayaan di mata prajuritnya. Tapi menjatuhkan sanksi dengan kesalahan sepele, sama-sama akan menghilangkan kepercayaan, Paman. Hukuman prajurit adalah hukuman prajurit, bukan hukuman orang kebanyakan. Saya bukan melanggar aturan, tapi melaksanakan aturan juga ada perbedaannya. Hukuman dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi orangnya, Paman. Senopati Agung seperti Paman pasti tahu lebih banyak soal ini. Bagaimana, Paman? Pergilah menolong prajurit itu. Aku akan bicarakan dengan Bramanti. Paman sungguh bijaksana. Terima kasih, Paman. Ini sudah kelewatan. Tidak setimpal. Betul. Kalau begini kejadiannya, lebih baik aku kabur. Ya, saya Iya. ikut. Oh. Ikut juga. Pada mau kabur, rame amat. Ngapain sih? Potong padi. Potong padi. Kau tidak dengar? Teman kita Lumbu mau dihukum gantung Ah. karena melanggar peraturan. Ya? Kamu serius? Loh, lawang sudah heboh begini masa main-main? Tapi kasihan juga lo si Lumbu. Dia itu kan punya istri, terus punya anak 3. Kecil-kecil. Ini nggak adil, nggak adil. Ayo, kita protes semua buat Lumbu. Ayo. Gila, Senopati orang paling brengsek dan Senopati orang paling jahat di dunia ini. Peraturan apa yang Senopati buat? Peraturan gila semuanya. Sudah. Sudah selesai marahnya. Yang membunuh bukan aku, tapi teman baikmu, Senopati Bramanti. Bohong. Senopati bohong. Kamu tanya saja dengan teman baikmu itu. Tanya. Baik. Kalau memang Senopati Bramanti yang membunuh Lumbu, kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Teman-teman, bawa dia dan makamkan secara pantas. Baik. Apaan kamu? Tahu aturan? Sekarang kamu bicara aturan. Padahal kamu sendiri takut mati kan? Nyawamu berharga tapi nyawa orang lain kau anggap kotoran. Kamu bicara apa? Lumbu, kenapa kamu bunuh dia? Siapa lu? Ya prajurit yang kamu hukum mati itu. Dia. Dia. Dia hanya melakukan kesalahan kecil, Bram. Sangat kecil. Tapi kau telah menghukum mati dia. Kau ini manusia atau binatang? Sri. Aku terpaksa. Kau bilang membunuh orang itu terpaksa. Omong kosong dengan peraturan prajurit. Itu semata hanya untuk menegakkan peraturan dan pelajaran bagi semua prajurit. Dalam perang, hidup mati itu hal yang biasa. Jangan hanya gara-gara satu orang, kita mengorbankan semuanya. Aku tahu aturan. Tapi kalau sedikit-sedikit dihukum mati, itu pembunuhan namanya. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Sri. Kalau aku tidak tegas, siapa yang akan menuruti perintahku? Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kalau kamu memberi perintah dan tidak dipatuhi, apa yang akan kamu lakukan? Percayalah, dalam hal ini aku yang paling sakit hati. Aku nggak peduli. Perbuatan ini tetap salah. Kematian temanmu bukan tanpa penghargaan, melainkan pelajaran buat semua prajurit agar tidak main-main. Bukankah kemenangan itu yang kamu inginkan, Sri?
Mulai hari ini, kita akan tunjukkan pada mereka bahwa kita bukan bangsa yang lemah. Aku mau kalian hancurkan 3 desa Tegal Arum di perbatasan sana. Jangan ada yang tersisa. Jelas semuanya? Siap, Jelas! Berangkat! Siap! Senopati, ada pasukan yang baru saja keluar dari markas. Mereka bilang mereka mau pergi untuk berperang. Tapi saya lihat mereka bukan pasukan biasa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tidak tanya teman baikmu itu? Senopati Bramati dan Senopati Agung Wiranata sedang pergi ke kota raja. Tadinya saya ingin bergabung dengan mereka. Tapi katanya tugas ini tidak cocok buat saya. Tunggu saja Bramati kembali. Dan tanyakan padanya. Senopati pasti tahu. Saya hanya ingin tahu. Keluar kamu. Saya tidak akan keluar kalau pertanyaan saya tidak dijawab. Beraninya kamu menentang perintah? Keluar! Senopati, saya hanya ingin tahu. Berani kamu membunuh orang-orang Tegal Arum? Tentu saja saya berani. Mereka kan musuh. Berani juga kamu membunuh wanita yang tidak bersenjata? Kenapa saya harus membunuh mereka? Apa kamu juga berani membunuh anak-anak? Ini bukan soal berani atau tidak. Tapi kenapa saya harus membunuh wanita yang tidak bersenjata dan anak-anak yang tidak berdosa? Itu artinya kamu tidak bisa dijadikan prajurit khusus. Itu yang membuat Bramati teman kamu itu tidak memilih kamu. Jadi, mereka pergi untuk itu. Pasukan Tegal Arum sudah menguasai 16 desa di Banjaran. Memperkosa wanita dan membunuh anak-anak. Senopati Agung Wiranata setuju Bramati membalas seperti apa yang mereka lakukan. Dan Senopati juga setuju dengan mereka. Kalau aku setuju, aku sudah memimpin pasukan itu. Lalu kenapa Senopati tidak mencegah mereka? Kamu ini memang bebal. Ini perintah Senopati Agung. Hanya Baginda Raja yang mampu membatalkannya. Dan sekarang, kamu keluar. Jangan pernah ngajarin aku. Atau kamu juga mau aku hukum dengan cara prajurit. Senopati tidak perlu mengertak saya. Keluar! Keluar! Cukup! Bubar semua! Udah, Apa-apaan mau kegigit. Ceking, aku mau tanya sama kalian semua. Apa kalian punya rasa setia kawan? Ada apa memangnya dengan setia kawan? Diam kamu! Nah, sekarang aku tanya sekali lagi pada kalian. Apa kalian bisa diajak setia kawan? Bisa! Kalau aku ada masalah dan aku butuh bantuan kalian, apakah kalian siap? Siap! Siap! Jangankan membantu, mati pun kita siap. Bukan begitu teman-teman? Aku butuh keberanian kalian sekarang. Siapa yang setuju untuk ikut bersamaku? Angkat tangan! Ya, ikut! Dewa, kenapa kamu nggak angkat tangan? Berarti nggak setuju dong. Ceking, ini bisa jadi pilihan antara hidup dan mati. Jadi, biarkan saja Dewa mengambil keputusannya sendiri. Sekarang, bereskan senjata kalian. Lalu ikut aku berangkat. Cepat! Iya, siap. Minggir. Ampun Senopati. Sri Kandi dan pasukan juru masak keluar markas. Mereka akan menyusul pasukan khusus. Apa? Cari mati mereka. Senopati. Apa kalian tidak takut digantung? Saya enggak, Senopati.
Sri Kandi bilang kalau penyerangan pasukan kita itu sangat biadab. Jadi kita harus menghalanginya. Tapi saya nggak ikut. Jadi ingat saya. Prajurit, ambilkan kuda saya. Siap. Sri Kandi, apa yang kau lakukan? Kalian biadab, bisa-bisanya membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini perang dan perintah Senopati Baramanti. Aku tidak peduli sekalipun raja memerintahkan kalian. Aku hanya mau menghentikan kalian untuk membunuh anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Kamu akan dipenggal. Kalian semua akan dipenggal. Bawa pasukanmu. Atau pasukanmu berhadapan dengan pasukanku. Kau dan pasukanmu saja yang lebih dulu pergi dari sini. Serang! Berhenti! Bodoh kalian! Bodoh! Dia menghalangi tugas kami, Senopati. Kamu, Kilurah. Dan kamu, Sri Kandi. Bawa semua pasukan pulang ke markas. Ini perintah Senopati Agung Wiranata, Senopati. Aku yang akan bertanggung jawab kepada Senopati Agung. Jadi sekarang pulanglah. Ayo cepat. Senopati, kamu berani menantang perintahku? Serang! Kilurah, bawa semua pasukan kamu pergi. Biar aku yang menghadapi. Mundur! Mundur! Kembali semua ke markas! Heh, apa yang kamu mau lakukan? Ayo pergi. Senopati jangan sombong. Mereka begitu banyak, Senopati mau bagaimana? Ya dilawan, bodoh. Ayo.
Senopatimu memang orang paling goblok. Heh, kamu yang goblok. Dengar ya, Senopatiku itu orang yang paling baik dan paling pintar. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Saya takut Saka tidak kuat dengan siksaan dan membocorkan rahasia kita. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Lebih baik lepaskan kami berdua. Karena jika tidak, petir akan kembali memakan korban. Dan sayangnya, korban itu mungkin Anda sendiri, Pangeran. Kamu pikir itu mujizat dari langit? Omong kosong. Bicara aja di sini. 4 mata. 4 mata. Nggak pakai badan. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.